memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Roni adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang ceria dan penuh semangat. Dia dikenal sebagai sosok yang selalu membawa keceriaan di lingkungannya. Suatu hari, bersama 3 temannya, Dimas, Arif, dan Nita, Roni merencanakan liburan ke sebuah pantai yang terkenal di luar kota. Mereka ingin melepas penat setelah berminggu-minggu sibuk bekerja dan kuliah. Hari itu cerah dan perjalanan mereka penuh canda tawa. Roni, yang gemar memotret pemandangan, tak henti-hentinya mengabadikan momen sepanjang perjalanan. Mereka memutuskan untuk berangkat pagi-pagi agar bisa menikmati waktu lebih lama di pantai. Roni yang selalu antusias, bahkan menjadi orang pertama yang bangun pagi untuk memastikan semua persiapan selesai. Namun, takdir berkata lain. Di tengah perjalanan, sebuah peristiwa tragis terjadi. Dimas, yang mengemudikan mobil, sesekali bercanda dengan orang lain sambil fokus di jalan. Namun, saat melewati tikungan tajam di jalan perbukitan, sebuah truk besar tiba-tiba muncul dari arah berlawanan. Jalan yang sempit membuat Dimas terpaksa membanting setir ke arah tepi, namun mobil kehilangan kendali dan terguling ke jurang kecil di sisi jalan. Saat kecelakaan terjadi, suara decitan ban terdengar, disusul dentuman keras. Mobil mereka berhenti setelah menabrak pohon di dasar jurang. Warga sekitar segera datang untuk memberikan bantuan. Sayangnya, nyawa Roni tak terselamatkan. Ia mengalami luka parah di kepala dan meninggal di tempat. Teman-temannya, Dimas, Arif, dan Nita, berhasil selamat hanya mengalami luka-luka yang ringan. Mereka tak bisa berhenti menangis saat petugas medis memastikan bahwa Roni sudah tiada. Berita tentang kecelakaan itu segera menyebar. Keluarga Roni tak kuasa menahan duka yang mendalam. Bagi mereka, Roni adalah anak yang selalu membawa kebahagiaan. Kehilangan dirinya meninggalkan luka yang sulit terobati. Di hari pemakamannya, banyak teman dan kerabat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Teman-temannya yang selamat dari kecelakaan merasa sangat bersalah. Mereka terus teringat akan canda tawa Roni di sepanjang perjalanan yang kini tinggal kenangan. Kejadian ini menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa hidup penuh dengan misteri. Roni, dengan senyumnya yang tulus dan semangatnya yang menular, kini abadi dalam ingatan mereka yang mencintainya. Meski pergi terlalu cepat, kebaikan Roni tetap hidup dalam hati semua orang yang pernah mengenalnya. Hari-hari setelah kepergian Roni penuh dengan kesedihan. Keluarganya masih sulit menerima kenyataan, sementara teman-temannya sering mengunjungi makam Roni di pemakaman kecil di desa itu. Makamnya sederhana, dekorasi bunga segar yang selalu diganti oleh ibunya setiap pagi. Namun, suasana damai makam itu mulai terusik oleh kejadian aneh yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Malam itu, seminggu setelah pemakaman, seorang penjaga makam bernama Pak Surya mendengar suara aneh saat sedang berpatroli. Suara itu terdengar seperti teriakan samar, memecah keheningan malam. Awalnya, dia mengira itu hanya suara angin atau binatang, tetapi ketika dia mendekati area makam Roni, suara itu semakin jelas. "Tolong, tolong aku." Pak Surya merasa bulu kuduknya meremang. Ia menyinari makam Roni dengan senternya, tetapi tidak ada apa-apa di sana selain batu nisan dan bunga-bunga layu yang tertiup angin. Karena takut, ia berlalu pergi, meninggalkan makam tanpa menoleh lagi. Berita tentang suara misterius itu segera menyebar di desa. Beberapa warga yang penasaran mulai datang ke makam untuk memastikan kebenarannya. Dimas, Arif, dan Nita
yang merasa bersalah atas kematian Roni juga memutuskan untuk mengunjungi makam pada malam hari. Saat mereka tiba, suasana terasa mencekam. Angin berhembus dingin dan suara dedaunan yang bergesekan menambah kesan menyeramkan. Mereka berdoa di depan makam Roni, memohon maaf atas kejadian yang telah merenggut nyawanya. Namun, tak lama kemudian terdengar suara yang sama. "Tolong, aku di sini." Suara itu terdengar lemah namun jelas, seolah datang dari dalam tanah. Nita langsung menangis ketakutan, sementara Dimas dan Arif saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Mereka mencoba memastikan apakah suara itu benar-benar berasal dari makam Roni. Arif memegang tangannya yang gemetar dan mencoba berbicara. "Roni, ini kami. Apa kau mendengar kami?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang sangat pekat. Namun, tiba-tiba bunga-bunga di atas makam Roni bergerak seolah ada yang menyentuhnya. Dimas langsung menarik Nita untuk menjauh, sementara Arif terdiam, mematung. Keesokan harinya, mereka menceritakan kejadian itu kepada keluarga Roni. Ibunya yang sudah merasa kehilangan terlalu besar, tidak ingin mempercayai cerita itu. Tetapi ayah Roni, yang percaya pada hal-hal gaib, memutuskan untuk memanggil seorang tokoh agama untuk memimpin doa di makam. Saat doa berlangsung, suasana terasa aneh. Seekor burung gagak terbang melintasi makam, mengeluarkan suara keras sebelum menghilang di kegelapan. Setelah doa selesai, tokoh agama itu berkata, "Roni sepertinya belum tenang. Ada sesuatu yang mengganjalnya." Dimas, yang merasa paling bertanggung jawab, akhirnya mengaku bahwa ia sempat bercanda sambil mengemudi di hari kecelakaan itu yang mungkin menjadi salah satu penyebab hilangnya kendali mobil. Tangisan pecah di antara mereka semua, terutama ibu Roni yang langsung memaafkan Dimas dan meminta untuk tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Setelah pengakuan itu, kejadian aneh di makam Roni perlahan-lahan berhenti. Tidak ada lagi suara misterius atau bunga yang bergerak. Namun, setiap malam teman-teman Roni selalu bermimpi hal yang sama. Roni tersenyum kepada mereka, seolah mengatakan bahwa ia kini sudah damai. Cerita itu tetap menjadi misteri di desa tersebut, tetapi bagi mereka yang mengenal Roni, kejadian itu mengingatkan bahwa ia hanya ingin meninggalkan dunia ini dengan ketenangan dan memaafkan semua yang terjadi. 40 hari setelah kepergian Roni, keluarga dan teman-temannya mengadakan acara tahlilan di rumah keluarga Roni. Malam itu, suasana rumah dipenuhi dengan isak tangis dan doa. Semua orang yang hadir, termasuk Dimas, Arif, dan Nita, yang masih merasa berat hati atas kejadian yang merenggut nyawa sahabat mereka. Acara berjalan khidmat, doa-doa dilantunkan, dan ayat-ayat suci dibacakan untuk mendoakan kedamaian Roni di alam sana. Namun, di tengah acara, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Lampu di ruang tamu tiba-tiba berkedip-kedip dan angin dingin terasa berhembus masuk meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat. Beberapa orang mulai berbisik merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah halaman rumah. Suara itu seperti benda berat yang jatuh ke tanah. Semua orang terkejut, saling berpandangan dengan wajah tegang. Ayah Roni segera berdiri untuk memeriksa, diikuti oleh beberapa kerabat. Ketika mereka membuka pintu menuju halaman, pemandangan yang mengejutkan membuat mereka mundur dengan wajah pucat. Di tengah halaman, sebuah sosok berbalut kain kafan berdiri tegak. Kain itu kotor dan sobek di beberapa bagian. Tidak salah lagi, itu adalah pocong. Dan yang lebih mengerikan lagi, wajah pucat di balik kain kafan itu adalah wajah Roni. Suara teriakan pun pecah dari mereka yang melihat. Beberapa orang lari keluar rumah, sementara yang lain terdiam di tempat dengan tubuh gemetar. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung dengan mata yang terbuka lebar, menatap ke arah kerumunan. Ibu Roni menangis histeris, memanggil-manggil nama anaknya. "Roni, nak, ini ibu. Apa yang terjadi padamu?" Anehnya, pocong itu mulai bergerak perlahan,
melompat mendekati mereka. Suara kain kafannya yang bergesekan dengan tanah terdengar jelas di kesunyian malam. Semua orang semakin panik. Ayah Roni mencoba membacakan doa dengan suara gemetar, tetapi sosok itu terus mendekat. Ketika pocong itu sudah berada di depan pintu rumah, suara lirih terdengar dari balik kain kafan. "Maafkan aku tidak ingin pergi." Suara itu terdengar seperti suara Roni. Dimas, yang sejak tadi hanya berdiri kaku, tiba-tiba tergeletak di tanah sambil menangis. "Roni, aku yang salah. Aku yang menyebabkan kecelakaan itu. Aku mohon, maafkan aku." Mendengar itu, pocong Roni berhenti bergerak. Tubuhnya bergetar dan perlahan, kain kafan di sekitar wajahnya mulai terbuka, menampilkan mata yang penuh kesedihan. Semua orang terdiam, menahan napas. "Bukan salahmu, Dim." Suara itu terdengar jelas meskipun lirih. "Aku pergi karena waktuku sudah tiba. Tapi aku belum tenang. Aku ingin kalian saling memaafkan dan tidak saling menyalahkan. Hanya itu permintaanku." Setelah mengatakan itu, pocong Roni mulai bergetar hebat, dan perlahan-lahan tubuhnya menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Saat ia benar-benar hilang, suasana di halaman kembali tenang. Tidak ada angin yang dingin, tidak ada suara aneh. Hanya kesunyian malam yang tidak nyaman. Semua orang menyukainya, masih tetap tenang. Ayah Roni mengajak semua yang hadir untuk kembali membaca doa. Kali ini dengan lebih khusyuk. Dimas, Arif, dan Nita saling berpelukan, berjanji untuk tidak lagi memendam rasa bersalah dan menjalani hidup dengan lebih baik sebagai penghormatan terakhir untuk Roni. Kejadian itu menjadi perbincangan selama bertahun-tahun di desa. Meski menyeramkan, banyak yang percaya bahwa itu adalah cara Roni untuk memastikan dirinya pergi dengan damai, membawa pesan bahwa kehidupan harus terus berjalan tanpa dendam atau penyesalan. Beberapa minggu setelah peristiwa di malam tahlilan 40 hari Roni, di desa itu kembali ramai dengan berita duka. Seorang wanita muda bernama Wati yang baru saja pindah ke desa tersebut meninggal dunia secara mendadak karena penyakit misterius. Wati tidak memiliki keluarga dekat sehingga warga desa bergotong royong mengurus pemakamannya. Makam Wati ditempatkan tidak jauh dari makam Roni, tepat di sisi barat pemakaman kecil itu. Setelah Wati dimakamkan, warga desa mulai melaporkan kejadian aneh di sekitar area pemakaman. Suara tangisan lirih sering terdengar di malam hari, disusul dengan bayangan samar-samar yang melintas di antara batu nisan. Namun, hal tersebut dianggap sebagai hal biasa oleh sebagian orang, mengingat suasana pemakaman yang memang mencekam. Namun, keadaan berubah drastis ketika sebuah keluarga yang tinggal tidak jauh dari pemakaman mengalami mimpi yang sama selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, Wati muncul dengan wajah pucat, memohon agar ia dipindahkan dari makamnya karena merasa terganggu. Tidak ada yang tahu apa yang dimaksud Wati hingga peristiwa mengerikan terjadi. Suatu malam, tepatnya malam Jumat, suasana desa yang biasanya tenang berubah mencekam. Seorang penjaga makam melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari pandangannya terlihat 3 pocong lompat-lompat di area pemakaman. Satu di antaranya adalah Wati, dan 2 lainnya memiliki wajah yang mirip Roni dan seorang pria yang tidak dikenal. Pocong-pocong itu tidak hanya muncul di pemakaman, namun perlahan melompat menuju kampung. Penjaga makam segera berlari ke rumah kepala desa untuk melaporkan apa yang dilihatnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari rumah warga yang tinggal paling dekat dengan makam. Warga desa keluar dari rumah mereka, membawa obor dan senjata seadanya. Di depan rumah keluarga Pak Hasan, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. 3 pocong itu berdiri di halaman rumah, seolah mengawasi penghuni di dalamnya. Salah satu pocong bahkan terlihat menggoreskan kain kafannya ke kaca jendela, meninggalkan bekas yang basah dan kotor. Ketika warga mulai membaca doa, 3 pocong itu berhenti bergerak. Namun, sebelum menghilang, salah satu dari mereka yang menyerupai Wati mengeluarkan suara serak.
Kami tidak tenang. Tolong kami." Kejadian itu memaksa kepala desa memanggil seorang paranormal untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ritual yang dilakukan di pemakaman, terungkap bahwa Wati merasa terganggu karena makamnya diletakkan di dekat makam Roni yang memiliki energi kuat dari kejadian sebelumnya. Roni yang belum sepenuhnya tenang sepertinya memengaruhi arwah orang lain di sekitarnya. Namun, ada hal lain yang lebih mengejutkan. Paranormal itu menyebutkan bahwa pria yang muncul sebagai pocong ketiga adalah seseorang yang pernah memiliki hubungan dengan Wati selama hidupnya. Pria tersebut meninggal beberapa tahun yang lalu dan dimakamkan di desa lain. Ia datang bersama Wati untuk mencari jawaban atas kematian mendadak Wati yang ternyata berhubungan dengan peristiwa tertentu. Warga desa mulai berspekulasi menceritakan semua kejadian ini dengan kecelakaan Roni. Beberapa orang percaya bahwa arwah Roni masih terjebak karena rasa bersalah atau penyesalan yang belum terselesaikan, sementara Wati menjadi korban dari energi negatif yang tersisa di makam tersebut. Setelah kejadian tersebut, kepala desa memutuskan untuk mengadakan doa bersama besar-besaran di pemakaman. Semua warga desa hadir, termasuk keluarga Roni dan teman-temannya. Paranormal itu memimpin ritual pembersihan, memohon agar semua arwah yang terganggu diberikan ketenangan. Setelah doa selesai, kejadian aneh mulai mereda. Tidak ada lagi suara tangisan di malam hari. Tidak ada lagi pocong yang melompat-lompat di pemakaman. Meski demikian, warga desa tetap merasa waspada, menghindari area pemakaman setelah matahari terbenam. Cerita tentang pocong satu keluarga itu menjadi gosip yang terus diceritakan dari mulut ke mulut. Bagi mereka yang mengalaminya secara langsung, kejadian itu mengingatkan bahwa dunia yang tak terlihat memiliki misteri yang tak terjangkau oleh akal manusia. Bagi yang lain, itu adalah peringatan untuk selalu menjaga kedamaian bagi yang telah berpulang. Setelah malam ritual doa besar-besaran yang dilakukan di pemakaman desa, suasana sempat tenang selama beberapa minggu. Warga mulai menjalani kehidupan seperti biasa, meskipun ketakutan akan teror pocong satu keluarga masih membekas. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di malam yang gelap tanpa bulan, penjaga makam, Pak Surya, kembali merasakan sesuatu yang buruk. Angin dingin berhembus lebih kencang dari biasanya, dan suara-suara aneh seperti desahan dan gemerisik tanah mulai terdengar dari sekitar makam. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin hanya imajinasinya saja. Namun, sekitar tengah malam, tanah di beberapa makam mulai berguncang. Awalnya pelan, tapi semakin lama semakin kuat. Pak Surya, yang kebetulan sedang berpatroli, kembali melihat kejadian itu. Batu nisan bergeser, dan dari balik tanah yang retak, kain kafan yang sudah kotor mulai muncul. Dalam hitungan menit, puluhan pocong berdiri tegak di atas makam mereka, termasuk sosok Roni dan Wati. Pak Surya berteriak ketakutan dan berlari ke arah kampung, membangunkan warga dengan teriakan panik, "Semua bangkit! Semua bangkit dari kubur!" Dalam waktu singkat, desa yang sebelumnya tenang berubah menjadi lautan ketakutan. Warga yang keluar rumah melihat pemandangan mengerikan. Puluhan pocong melompat-lompat di jalan, di pekarangan rumah, dan bahkan mendekati masjid tempat para lelaki biasa berkumpul untuk berdoa. Beberapa jasad bahkan tidak lagi berbentuk sempurna. Beberapa di antaranya menunjukkan bekas luka, kerusakan akibat usia di dalam tanah, dan bahkan bau busuk yang menyengat. Ketika warga mulai membaca doa bersama, para pocong itu bukannya menjauh, melainkan semakin mendekat. Mereka tidak berbicara, tetapi dari gerakan dan aura mereka, jelas ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Di tengah kekacauan, seorang tokoh agama senior di desa, Ustadz Malik, memerintahkan semua warga untuk berkumpul di masjid dan memperbanyak doa. Ini bukan perbuatan biasa. Ada sesuatu yang belum selesai. Mereka bangkit karena ada yang memanggil mereka atau karena sesuatu yang belum selesai, katanya dengan suara tegas. Dalam ritual doa yang dipimpin Ustadz Malik, terungkap sebuah kebenaran yang mengejutkan.
Melalui bisikan yang samar-samar terdengar di antara lantunan doa, arwah para pocong itu menyampaikan pesan. Ada energi gelap yang merasuki pemakaman akibat kesalahan manusia. Seseorang di desa, seorang dukun hitam bernama Pak Jamin, diketahui telah melakukan ritual ilmu hitam di area pemakaman untuk kepentingan pribadinya. Ritual itu mengganggu arwah para penghuni kubur, memaksa mereka bangkit dan membawa teror ke desa. Pak Jamin yang sempat mencoba melarikan diri, akhirnya ditemukan oleh warga. Wajahnya pucat dan gemetar, ia mengakui perbuatannya. "Aku hanya ingin mencari kekuatan, tapi aku tidak tahu ini akan terjadi," sambil menangis. Dengan bantuan Ustadz Malik dan beberapa tokoh agama dari desa sekitar, ritual penyucian besar-besaran dilakukan di pemakaman. Warga desa berkumpul, membawa lilin, dan membacakan doa sepanjang malam. Pak Jamin diminta memohon ampun dan mengakhiri semua praktik ilmu hitamnya. Ketika doa mencapai puncaknya, angin besar berhembus, dan para pocong yang tadinya tersebar di seluruh desa mulai bergerak kembali ke pemakaman. Mereka berdiri di depan makam masing-masing, seolah menunggu izin untuk kembali beristirahat. Sosok Roni yang berdiri paling depan memandang Dimas, Arif, dan Nita untuk terakhir kalinya. Pandangan yang kosong seolah berbicara, "Jaga dirimu dan ingat aku dengan baik." Setelah itu, satu persatu pocong masuk ke tanah dan menghilang ke dalam makam. Suasana kembali hening, hanya menyisakan angin malam yang lembut. Beberapa bulan setelah malam mencekam itu, kehidupan di desa mulai kembali tenang. Warga memutuskan untuk tidak lagi membicarakan kejadian mengerikan di pemakaman, meski kenangan itu masih membayangi mereka. Namun, kedatangan seorang pendatang baru bernama Siska kembali memicu tanda tanya di desa. Siska adalah seorang wanita muda, berusia sekitar 25 tahun, yang tampak ramah dan penuh semangat. Ia pindah ke desa untuk memulai hidup baru setelah mendapat pekerjaan di sebuah sekolah lokal. Penampilannya menarik perhatian banyak warga, terutama Dimas, Arif, dan Nita, sahabat-sahabat Roni, yang masih sering berkumpul untuk mengenang sahabat mereka yang telah tiada. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Siska yang tidak langsung disadari oleh mereka. Siska pertama kali bertemu Dimas dan Nita di pasar desa. Dengan senyum ramah, ia memperkenalkan dirinya dan mulai berbincang. Saat mereka menyebutkan nama desa, Siska teringat sekilas, seperti sedang mengingat sesuatu. "Desa ini terasa familiar," katanya pelan. "Aku seperti punya hubungan dengan tempat ini." Ketika mereka mendengarnya, Dimas dan Nita merasa canggung. Desa itu memang terkenal dengan kejadian mistis beberapa bulan lalu, tetapi mereka memutuskan untuk tidak menceritakan semuanya kepada Siska. Belum saatnya. Namun, takdir mempertemukan mereka kembali ketika Arif mengajak Siska hadir dalam acara kecil yang diadakan di dekat rumah Nita. Di sana, Siska terlihat tertarik pada sebuah foto lama yang dipajang di ruang tamu Nita. Foto itu adalah gambar Wati bersama Roni dan teman-temannya. "Ini Wati?" tanya Siska tiba-tiba sambil menunjuk foto tersebut. "Iya," jawab Nita. "Kau mengenalnya?" Siska mengangguk. "Wati adalah sepupuku. Kami kehilangan kontak bertahun-tahun, dan aku baru tahu dia meninggal setelah aku pindah ke sini. Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai antara kami." Beberapa hari kemudian, suasana menjadi semakin aneh ketika seorang pemuda bernama Rama, adik kandung Wati, datang ke desa. Rama, yang baru saja kembali dari luar kota, terlihat gelisah. Ia mengaku bermimpi buruk tentang kakaknya setiap malam sejak Siska pindah ke desa. Dalam mimpi itu, Wati selalu meminta untuk mencari kebenaran di makam mereka. Dimas, Nita, dan Arif merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Mereka memutuskan untuk membantu Siska dan Rama mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun itu berarti mereka harus kembali menghadapi pemakaman yang telah menjadi sumber ketakutan mereka. Pada malam yang gelap, kelima orang itu, Siska, Rama, Dimas, Nita, dan Arif, pergi ke pemakaman.
Mereka membawa lentera dan membaca doa sebelum memasuki area makam. Suasana dingin dan sunyi membuat setiap langkah terasa berat. Ketika mereka tiba di makam Wati, Rama tiba-tiba merasakan sesuatu. "Aku merasa kakakku ada di sini, tapi dia tidak sendirian," bisiknya. Tanpa diduga, angin dingin berhembus kencang, dan aroma tanah basah yang menyengat menyeruak. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari arah makam Wati. "Kebenaran, temukan kebenaran." Suara itu membuat Siska berlutut, matanya penuh air mata. "Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau sembunyikan, Wati?" Tiba-tiba, tanah di sekitar makam mulai bergerak, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Mereka semua mundur, ketakutan, ketika sebuah tangan muncul dari tanah, disusul dengan kepala yang masih terbalut kain kafan. Itu Wati. Namun, kali ini dia tidak sendiri. Dari makam lain muncul juga sosok Roni, berdiri tegak dengan penuh kesedihan. Wati membuka kain kafannya perlahan, menampilkan wajahnya yang pucat. Dia menatap Rama dan Siska dengan mata penuh amarah dan kesedihan. "Ada yang salah. Aku tidak mati karena sakit, aku dibunuh oleh mereka yang tamak." Kata-kata itu membuat semua orang terkejut. Siska dan Rama saling berpandangan, mencoba memahami maksud Wati. Namun, sebelum mereka bisa bertanya, Roni berbicara dengan suara serak. "Dan aku tidak bisa tenang karena kebenaran ini belum terungkap. Kami berdua terhubung dalam misteri yang lebih besar. Temukan pelakunya dan bebaskan kami." Setelah menyampaikan pesan itu, kedua sosok itu perlahan tenggelam kembali ke dalam tanah, meninggalkan 5 orang itu dalam kegelapan yang mencekam. Keesokan harinya, mereka mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengunjungi rumah lama Wati dan bertanya kepada warga yang mengenalnya. Dari sana, mereka mulai menemukan petunjuk. Wati ternyata terlibat dalam sebuah konflik dengan beberapa orang yang memiliki pengaruh besar di desa, terkait dengan lahan pemakaman yang menjadi penyelamat. Misteri itu membawa mereka lebih dalam ke rahasia gelap desa yang selama ini disembunyikan. Namun, satu hal yang pasti, mereka harus menyelesaikan semua ini sebelum arwah Wati dan Roni kembali bangkit. Kali ini mungkin untuk membawa pesan terakhir yang lebih menyeramkan. Desa yang tadinya sudah tenang kembali diguncang oleh kejadian aneh. Kali ini, rumor mulai beredar tentang pencurian tali pocong di pemakaman. Penjaga makam, Pak Surya, menemukan beberapa makam yang tergali, kain kafan terbuka, dan tali pocong hilang. Desas-desus menyebutkan bahwa ini ulah seseorang yang hendak menggunakan tali pocong untuk praktik ilmu hitam atau ritual tertentu. Warga desa yang ketakutan segera melaporkan kejadian ini kepada kepala desa. Namun, sebelum ada tindakan tegas, teror kembali menghantui mereka. Malam itu, beberapa warga mengaku melihat sosok pocong yang menggendong seorang bayi berjalan melompat-lompat di sekitar pemakaman, bahkan mendekati rumah-rumah mereka. Pocong itu tidak seperti pocong biasa. Ia tampak penuh dendam dengan bayi yang terus menangis dalam gendongannya. Dimas, Nita, Arif, Siska, dan Rama yang masih menyelidiki kematian misterius Wati mendengar cerita tentang pocong tersebut. Mereka memutuskan untuk menyelidiki kejadian ini karena yakin bahwa pencurian tali pocong ada hubungannya dengan arwah-arwah yang bangkit. Suatu malam, mereka berkumpul untuk melakukan pengamatan di pemakaman. Dengan membawa senter dan membaca doa, mereka menyusuri jalan setapak menuju makam yang katanya menjadi tempat munculnya pocong gendong anak. Di malam yang sunyi, terdengar suara jeritan bayi memecah keheningan. "Dengar itu," bisik Nita dengan suara gemetar. "Dia ada di sini," jawab Rama sambil memegang senternya lebih erat. Tidak lama kemudian, dari balik pepohonan, muncul sosok menyeramkan. Pocong dengan kain kafan yang kotor dan sobek terlihat lompat mendekat. Di tangannya ia menggendong bayi. Wajah pocong itu terlihat marah, matanya merah.
Ketika ia semakin dekat, suara tangis bayi berubah menjadi suara yang menakutkan. Siska yang tidak tahan lagi berteriak, "Apa yang kau mau? Kembalikan tali kami, atau kami tidak akan pergi," ucap pocong itu. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke desa untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pencurian tali pocong. Pak Surya, penjaga makam, mengaku bahwa ia sempat melihat seseorang berkeliaran di area pemakaman beberapa malam sebelumnya. Orang itu membawa karung dan menggali salah satu makam. Namun karena takut, Pak Surya tidak berani menghadapi orang itu secara langsung. Pak Surya menyebutkan bahwa ada desas-desus tentang seorang dukun baru di desa tetangga yang menjual tali pocong untuk membuat jimat. Informasi ini membuat mereka bertekad untuk menyelidiki lebih jauh. Namun, kehadiran pocong gendong anak ternyata membawa kisah yang lebih dalam. Warga desa mulai mengingat seorang perempuan bernama Ijah yang meninggal beberapa tahun lalu bersama bayinya karena kelaparan. Ijah adalah seorang ibu tunggal yang hidup dalam kemiskinan. Ia meninggal tanpa ada keluarga yang peduli, sehingga ia dimakamkan di pemakaman desa secara sederhana. Ketika mereka mencari makam Ijah, mereka menemukan bahwa tali pocong di makamnya juga telah dicuri. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa arwah Ijah tidak tenang karena makamnya telah diganggu. Dengan bantuan Ustadz Malik, mereka memutuskan untuk mengadakan ritual penyucian kembali di makam Ijah dan makam lainnya yang telah terganggu. Mereka juga berusaha mencari dukun di desa tetangga untuk menghentikan penggunaan tali pocong tersebut. Ritual malam tiba. Ketika doa-doa mulai dilantunkan, sosok pocong gendong anak muncul di kejauhan. Namun kali ini ia tidak tampak menyeramkan. Ia berdiri diam, menggendong bayinya dengan tenang, seolah menunggu sesuatu. Ketika tali pocong miliknya ditemukan dan dikembalikan ke makamnya, pocong tersebut perlahan-lahan menghilang. Sebelum benar-benar lenyap, Ijah menatap mereka dengan wajah penuh kesedihan, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Meski teror pocong gendong anak telah berakhir, mereka menyadari bahwa masalah tali pocong yang dicuri belum sepenuhnya selesai. Ada lebih banyak makam yang telah diganggu, dan dukun yang menggunakan tali pocong tersebut belum tertangkap. Siska yang merasa bahwa kedatangannya ke desa ini tidak sepenuhnya kebetulan, mulai merasakan bahwa ada rahasia besar yang menghubungkan dirinya, Wati, dan Roni. Ia bertekad untuk mencari tahu, meski itu berarti ia harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam di balik misteri pemakaman tersebut. Kisah ini belum selesai. Teror masih mengintai, dan kebenaran masih terkubur di balik tanah makam yang kelam. Teror di desa semakin tidak terkendali. Setelah kejadian dengan pocong gendong anak, makam-makam lain mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Tanah retak, kain kafan yang muncul di permukaan, dan bau busuk menyengat area pemakaman. Warga desa hidup dalam ketakutan, terutama setelah beberapa dari mereka mulai melihat pocong-pocong melompat-lompat di jalanan desa pada malam hari. Namun, bencana terbesar terjadi ketika Arif dan Dimas menjadi korban dari amukan para pocong. Pada suatu malam, Arif dan Dimas memutuskan untuk menyelidiki makam yang terganggu. Meskipun Siska dan Rama sudah diperingatkan kepada mereka untuk berhati-hati. Mereka merasa bahwa jika tidak ada yang bertindak, desa akan hancur oleh teror ini. Namun, di tengah malam, di area makam yang gelap, mereka bertemu dengan lebih dari sekedar arwah yang terganggu. Saat berjalan di antara makam, mereka mendengar suara gemerisik, diikuti dengan suara tawa pelan yang menyeramkan. "Ini cuma angin," ujar Arif mencoba meyakinkan dirinya, meski suaranya gemetar. Namun, dari kegelapan, puluhan pocong mulai muncul, melompat dari berbagai arah. Mereka berkumpul. Beberapa pocong menunjukkan wajah yang sudah rusak, dengan bau anyir menyengat. Salah satu pocong itu adalah sosok Roni, tetapi kali ini wajahnya tampak penuh amarah. Dimas berteriak, "Roni, ini kami. Apa yang kamu inginkan?" Roni tidak menjawab. Pocong-pocong itu bergerak semakin dekat. Dalam sekejap, keduanya diserang.
Jeritan Arif dan Dimas menggema di seluruh area pemakaman, namun tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Keesokan harinya, tubuh mereka ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Luka-luka yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Muka mereka hancur dan badan mereka hangus seperti terbakar. Kematian Arif dan Dimas membuat Siska, Nita, dan Rama terguncang. Namun, Rama tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Ia teringat pesan terakhir Wati dan Roni, menemukan pelaku yang menyebabkan arwah-arwah ini bangkit dan mengakhiri teror. Rama memutuskan untuk menghadapi semuanya sendiri. Ia mengunjungi Ustadz Malik untuk meminta petunjuk. Dari doa dan meditasi mendalam, Ustadz Malik menemukan bahwa pocong-pocong itu bangkit bukan hanya karena tali pocong yang dicuri, tetapi karena ritual gelap yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki dendam besar di desa. "Rama, hanya kau yang bisa mengakhiri ini," ujar Ustadz Malik. "Kau memiliki hubungan darah dengan Wati, dan itu membuat arwahnya lebih mudah menerima kehadiranmu. Temukan siapa pelakunya dan bawa mereka ke keadilan, atau kau harus melawan mereka dengan keberanian dan doa." Rama ditemani Siska, Nita, dan beberapa warga yang berani kembali ke pemakaman untuk mengakhiri semuanya. Malam itu, suasana sangat mencekam. Angin dingin berhembus dan bulan tertutup oleh awan gelap. Mereka membawa alat pelindung seperti doa-doa, ayat suci, dan air suci yang disiapkan oleh Ustadz Malik. Ketika mereka tiba, tanah di sekitar pemakaman mulai berguncang. Puluhan pocong bangkit memenuhi daerah dengan aura kemarahan dan kesedihan. Di antara mereka, sosok Roni dan Wati terlihat paling jelas. Wati maju ke depan, menatap Rama dengan mata kosong. "Rama, kau harus hentikan ini. Dia yang melakukan semua ini. Dia adalah..." Sebelum Wati selesai berbicara, bayangan seorang pria muncul dari kegelapan. Itu adalah Pak Jamin, dukun hitam yang sebelumnya tertangkap karena masalah yang sama. Pak Jamin tertawa dengan suara menyeramkan. "Aku yang membangkitkan mereka. Desa ini pantas menerima kutukan ini karena keserakahan mereka yang dulu menghancurkanku seumur hidup." Pak Jamin mulai mengucapkan mantra-mantra, membuat pocong-pocong menjadi lebih agresif. Mereka melompat ke arah warga yang mencoba melawan dengan doa-doa. Namun, Rama tetap berdiri tegak. Dengan keberanian yang besar, ia berhadapan langsung dengan Roni dan Wati, berbicara dengan suara tegas. "Kak Wati, Roni, aku tahu kalian tidak ingin ini terjadi. Bantu aku mengakhiri ini," serunya. Roni dan Wati terlihat ragu. Namun, pada akhirnya, mereka melawan kehendak Pak Jamin. Dengan gerakan yang mengejutkan, mereka dan beberapa pocong lain yang mengelilingi Pak Jamin membuat panik. Sementara itu, Rama mengambil air suci dan menyiramkannya ke arah Pak Jamin sambil membaca doa-doa yang diajarkan Ustadz Malik. Pak Jamin menjerit, tubuhnya terbakar oleh energi suci dan mantra yang ia ciptakan pun hancur. Ketika Pak Jamin akhirnya tumbang, pocong-pocong mulai kembali ke tempat peristirahatan mereka. Roni dan Wati menatap Rama untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, kau telah membebaskan kami," bisik Wati sebelum ia dan Roni menghilang ke dalam tanah. Setelah kejadian itu, pagi harinya, desa kembali tenang. Warga yang berkumpul di masjid untuk berdoa bersama, memohon perlindungan dan ketenangan bagi arwah-arwah yang terganggu. Rama menjadi penyelamat bagi desa, meski hatinya masih terluka atas kehilangan sahabat-sahabatnya, Arif dan Dimas. Tetapi di sisi lain, Nita menatap Rama sambil tersenyum. "Terima kasih," ucap Nita. Dan Rama pun tersenyum malu. Meski semuanya telah berakhir, Rama dan warga desa tahu satu hal. Mereka tidak akan pernah melupakan malam-malam mencekam itu ketika batas antara dunia hidup dan mati menjadi begitu tipis. Dan keberanian yang disertai iman menjadi penentu segalanya.